Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dokter Forklift, tempat belajar jadi teknisi forklift elektrik. Kita punya aset driver, punya Toyota 8 FBN 15, errornya C02. Udah dicek langsung ke lokasi kemarin dan ternyata aset drivernya short, karena di sana ada dua unit yang trouble-nya sama. Kemungkinan karena memang lifetime-nya, lifetime itu artinya memang ketahanannya udah habis, cuma sampai segitu doang. Karena saya cek motornya ndak ada masalah, standar untuk insulatingnya dicek pakai maker masih normal, bearing sensornya juga aman, karena yang satu udah berhasil kita perbaiki kemarin, terus ini nyusul. Jadi langsung aja kita cek ke bagian sebentar. Ke bagian bimin, terminal biminnya kita cek dulu. Dari terminal biminnya ke UVW ternyata aman. Oh, ternyata nggak aman bagian W nya. Oh, ternyata aman bagian W. Untuk ke biminnya, UVW nya bagian bimin aman. Terus kita akan coba cek bagian UVW nya ke B+. Bisa teman-teman lihat di sini, ke bagian W nya ternyata short ke B+. Jadi artinya memang AC super drive nya yang masalah, atau bisa dibilang inverternya. Itu saya nggak tahu nama komponen AC-nya apa kalau di Toyota ya gitu. Oke, akan aku coba bongkar dulu, nanti kita cek lagi penyebabnya apa, kok bisa seperti ini. Soalnya dua-duanya ya, dua unit sama trouble-nya seperti ini. Kita akan coba perbaiki. Oke teman-teman, tak bongkarin dulu, soalnya susah ya kalau sambil pegang kamera. Oke teman-teman, ternyata setelah dibongkar masalahnya juga kayaknya sama, karena resistor di sini, resistor Rvius yang 3R0 itu dua-duanya short atau kebakar. Kalau di zoom itu kelihatan ya, kalau di zoom. Nah tuh teman-teman, itu kobong nih. Jadi ya kemungkinannya sama, penyebabnya short. Ada yang short body, tapi belum tahu short bodinya dari mana. Yang jelas nanti mungkin di unitnya kita harus cek lagi. Yang jelas sekarang kita coba perbaiki, ganti IC, ganti resistor, kemudian nanti kita cek MOSFET-nya yang di bawah sini. Udah pasti kalau resistor ini kebakar
IC IR-nya pengendali MOSFET ini, IC IRS pengendali MOSFET itu pasti short. Tuh. Tapi seandainya nggak short pun lebih baik kita cari aman, jadi harus diganti. Itu kalau saya mending langsung tak ganti daripada beresiko ya. Gitu, apalagi unitnya jauh di Bandung. Oke teman-teman, lanjut tak bongkar ini dulu kapasitor banknya, terus apa namanya logic boardnya tak angkat, nanti kita lihat MOSFET di bawahnya kayak seperti apa gitu kondisinya. Oke teman-teman, dan ternyata heatsinknya kotor banget, ketutup sama serabut-serabut kayak rambut apa kecil-kecil gitu. Nah kemungkinan gini, saya yakin nggak mungkin tadinya cuma sedikit, ini pasti ketutup banyak, jadi ketutup, bener-bener ketutup, karena memang perusahaannya itu perusahaan yang di bidang pembuatan kain gitu kayaknya. Ini kemungkinan penyebab shortnya itu karena overheat. Overheat dari apa? Dari heatsinknya ini ketutup, otomatis semburan kipas itu tidak maksimal untuk mendinginkan heatsinknya, sehingga temperatur di dalam sini di MOSFET itu naik, terus komponennya panas, terjadi short gitu. Penyebab shortnya karena komponennya terlalu panas atau overheat gitu teman-teman. Itu kalau menurut analisa aku ya, cuman nggak tahu, nanti kita bisa tahu fullnya itu mungkin kalau kita habis perbaikan, habis coba saya repair nanti terus setelah dipasang di unit itu gimana. Tapi sebelum pasang biasanya kita lakukan investigasi lebih dalam lagi terhadap unitnya. Jangan sampai setelah di repair itu masih ada masalah di unitnya, jadi pas dipasang kok nggak taunya malah masih error gitu. Jadi harus lebih dalam lagi investigasi ke unitnya nanti. Oke teman-teman, tak lanjut bongkar dulu. Di sini yang penting intinya kita semua jadi bisa paham, mengerti cara pengecekannya. Terus kalau udah tahu cara pengecekannya, kita jadi bisa vonis kerusakannya itu di bagian apa. Kalau untuk repair itu teman-teman ya cari guru lah, yang lebih jago dari kita itu lebih banyak, dari saya lebih banyak yang lebih jago. Jadi intinya teman-teman kalau mau repair yo beda ranahnya lah itu, karena yang penting itu teknisi forklift itu sebenarnya yang penting bisa vonis kerusakannya di bagian apa. Oh bagian AC drive nya, ya udah, yang penting udah ketahuan, bisa vonis komponennya di AC drive, terus tinggal beli aja AC drive nya, atau bisa repair kalau memang teman-teman di bidang elektro, terus bisa repair komponen elektronikanya. Tapi ya itu sekali lagi jangan pernah pakai persamaan. Itu kalau saran saya, karena efeknya fatal. Kalau persamaan itu biasanya kalau rusak udah merembet lah kemana-mana, dan jadi yang tadinya masih bisa diperbaikin jadi nggak bisa diperbaikin. Memang harga komponennya satu MOSFET pun mahal, harganya bisa 370 ribuan gitu satu MOSFET kayak gini. Cuman ya itu tadi kualitasnya terjamin bagus gitu. Padahal biasanya kalau udah rusak blok gini tuh bisa satu blok apa namanya bagian V atau bagian W itu bisa rusak semua, bisa short semua. Jadi gantinya bisa 10 ya. Kalau 300 kali 10 aja udah berapa, bisa dinilai sendiri lah harganya. Belum komponen yang lain, IC dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi di sini kita nggak jual komponen, kita jualnya karya, karena memang susah apa untuk perbaikannya, dan alatnya juga nggak murah gitu. Itu yang harus teman-teman pahamin gitu. Nah tujuan kita bikin konten ya untuk ngasih atau ngasih literasi, atau kita sesama teknisi bisa saling belajar
oh cara ngecek fat modul tuh gitu, oh cara ngecek komponen apa namanya AC driver seperti itu, short atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak short bagian itu ya tergantung errornya apa gitu. Ada yang error sensor current itu biasanya di bagian drive sini, drive apa namanya logic boardnya bermasalah gitu. Ya sebenarnya kalau mau detail ya bisa main lah ke sini teman-teman. Tapi kalau misalnya itu ya saya nggak bisa jelasin secara detailnya seperti apa. Yang jelas kerusakan komponen itu ketelitian pengukurannya juga masing-masing gitu. Yang penting kita tahulah cara vonis kerusakannya itu gimana gitu teman-teman. Tujuan konten itu sebenarnya seperti itu, kita saling belajar bareng-bareng gimana cara ngecek apa namanya spare partnya masih bagus atau enggak, ini ngesot atau enggak, ini rusak atau enggak gitu, kita jadi tahu gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku tak lanjut bongkar ini dulu, nanti kita lihat fat bawahnya ini seperti apa. Tuh, mudah-mudahan nggak ada yang kebakar, jalurnya nggak ngangkat, jadi pengerjaannya lebih enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita bongkar dulu. Dan oke teman-teman, udah kita buka, bisa teman-teman lihat di sini pecah, ada yang pecah ini. Oke, bagian sini itu pecah, artinya kemungkinan short semua sini. Yang bagian ini agak ini sebenarnya, mana ini dilem dengan kayak seperti lilin gitu. Ini susah teman-teman ngelepasnya, ini salah-salah malah melengkung nanti apa namanya PCB nya. Oh, ini kayak seperti lilin, dilem seperti lilin. Ini sebenarnya bagian pendingin yang kayak lilin ini, bisa teman-teman lihat ini udah keras. Sebenarnya tadinya kayak seperti cairan gel gitu. Saya pernah buka dulu saya pernah buka itu seperti cairan gel, tapi ini sudah mengering, dan kemungkinan ya penyebab mengeringnya itu biasanya overheat gitu. Nanti di bawah sini, di bawah ini tuh ada pendingin lagi, dia lapisan seperti seng, bukan seng sih, kayak apa ya, kayak tambal panci gitu. Yang buat nambal panci itu apa, aluminium foil, kayak aluminium foil gitu di bawahnya sini. Terus direkatkan dengan gel untuk sistem pendinginnya. Makanya lifetime-nya Toyota tuh lama teman-teman, karena apa ya, karena sistem pendinginnya juga bagus sebenarnya. Hanya saja kalau nggak dibantu kipas ya tetap gampang rusak teman-teman, gampang overheat gitu. Nah ini udah kelihatan, ini seperti ini tuh, ini seperti aluminium foil teman-teman. Ini saya buka dulu, terus nanti tinggal kita lepasin komponennya pakai pemanas seperti biasa itu teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman dalemannya. Oh, kalau dibuka dia kayak ada lapisnya, tapi ini fungsinya pendingin. Biasanya harus dikasih pendingin lagi ya nanti. Kalau saya biasanya tak ganti pakai pasta. Yang penting tipis saja, nggak usah tebel-tebel pastanya. Kalau udah ini, oke lanjut, tinggal nanti kita copotin komponennya, terus ganti. Udah, pokoknya sama seperti tutorial yang pas servis MOSFET IGBT punya Sumitomo ya. Tinggal nanti ini terus repair itu apa namanya logic boardnya. Tapi saya pengen ngerjain ini dulu aja, biarin ini tak kerjain ini dulu supaya
karena proses yang paling lama itu ngerjain ini teman-teman. Aku harus harus standby terus, ngukur suhunya supaya nggak overheat gitu. Harus hati-hati banget lah, soalnya susah nyarinya teman-teman. MOSFET-nya mahal, susah nyarinya, susah ngelepasnya, susah pengerjaannya. Kalau pakai kompor melengkung, pakai setrika lama, ya paling efektif ya pakai itu. Udah, itu paling efektif teman-teman. Oke, saya lanjut dulu buat nyopotin MOSFET-nya teman-teman. Oke, dan hasilnya seperti ini setelah dilepasin teman-teman. Ini kita bersihin dulu. Terus nanti kita ukur resistornya seperti biasalah, sama kayak yang di perbaikan Sumitomo A13 itu, error A13 itu. Pokoknya cekin semua komponen yang di sini, yang kecil-kecil, dioda ada yang short apa enggak. Kalau misalnya short ya diganti, kalau enggak short ya tinggal ganti komponen MOSFET aja. Kalau short ya ganti semuanya, kapasitornya aman apa enggak, air fuse-nya aman apa enggak, seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut dulu untuk mengecekkan satu persatu. Oke teman-teman, jadi ini proses pemasangan komponennya. Seperti biasa tetap kita pantau di suhunya. Ini masih di angka 129. Timah cairnya mulai menyebar, tapi titik di timahnya itu karena saya tadi pakainya yang 183, jadi suhu di sini ya harus 183 biasanya. Cuman ya nggak tahu, mudah-mudahan sih, karena saya patokannya yang penting suhu PCB nya nggak nyampe di 180 gitu. Tapi kalau misalnya lebih dikit 3 derajat Celcius ya masih oke lah, masih nggak ada masalah gitu. Cuman selisih dikit. Tuh. Oke, sambil nunggu panas tinggal ngerokok dulu. Dan ternyata malahan nggak nyampe 180 tadi, udah meleleh. Kita matiin. Udah. Jadi itu hasilnya, agak nggak lempeng karena nggak dikasih penggaris ya, nggak apa-apa, yang penting kakinya bener-bener nempel semua. Itu pengennya rapi, tapi kalau mau rapi ya itu biasanya digeser-geser dikit-dikit gitu, dilempeng-lempengin kalau mau sabar, mau telaten. Oke, tinggal nunggu dingin. Kalau hasil solderannya sih rapi, sama kayak bawaan pabriknya. Itu udah dijamin kalau pakai timah cair itu fungsinya buat pertama ngerapiin, yang keduanya ngerapiin solderannya, dan yang kedua itu udah pasti kuat gitu, solderannya udah pasti nempel sama PCB yang hitchingnya setebel ini. Ini kan hitchingnya pendinginnya itu sekitaran 2 mili. Jadi kalau pakai solder biasa nggak bakalan nembus, kita nggak bakalan bisa ini. Kalau dulu kan kita biasa pakai setrika manual gitu ya, diakalin pakai setrika, terus di atasnya kita bantu solder gitu. Cuman kadang-kadang ya itu komponennya gampang rusak karena panasnya kita nggak bisa kontrol. Kalau pakai ini udah pasti terkontrol gitu. Biar lebih cepat dingin kita bantu pakai blowernya.
Jadi tinggal ngerapiin, didorong-dorong begini, dipasin, dan oke, kalau udah rapi nanti kita tunggu dingin, dibantu pakai blower ini biar cepat dingin. Tinggal nanti dicek ulang seperti biasa resistor nilai diodanya aman apa enggak, baru tinggal dipasang ke PCB boardnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang kemarin resistor kencing panas, yang resistornya kemarin pada putus ya, itu juga udah diganti. Udah, untuk IC tadi dicek aman, jadi langsung ganti resistor aja. Terus nanti tinggal pasang kita rakit, tunggu PCB yang tadi kita panasin kering itu untuk bagian fatnya. Oke, jadi kita lanjut untuk apa namanya, ngecek ulang yang fat modulnya gitu. Kita cek ulang dulu. Oke teman-teman, jadi ini tinggal ngerakit. Barusan saya pakai pasta untuk apa namanya, untuk pengganti pendinginnya, karena dia kan modelnya pakainya yang tipenya kayak aluminium foil. Jadi aku ganti pakai pasta itu. Intinya dia harus ada pengganti pendinginnya, karena kalau yang model itu sulit untuk nyarinya, jadi aku ganti pakai pasta seperti ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini kita tinggal perakitan. Kemarin resistor sama IC yang kemarin kita cek, yang kemarin agak terbakar itu juga udah diganti. Nanti kita videoin selanjutnya. Nah, yang ini kita bakal rakit dulu, baru nanti PCB atau mainboardnya yang di atas nanti kita bakal bakal pasang juga di atasnya gitu teman-teman. Oke, jadi resistornya, IC-nya udah diganti, kapasitornya agak miring, nggak apa-apa lah, daripada nyopot lagi ngerapiin. Kemarin kita cek dulu, kemarin kan yang short itu bagian W ya, ke plus, terus kita pakai bip aja dulu. Kemarin kita dari plus, saya lupa ke bagian W apa bagian U ya. Ini kemarin bunyi bip, ini udah tidak, kesini nggak ada, kesini nggak ada short. Terus kita pakai nilai dioda 0,37, 0,38, 0,38. Jadi ini udah nggak short, udah nggak tembus ya. Insya Allah aman, tinggal nanti dipasang, dicoba tes ke unit. Tinggal nanti tes ke unit. Oke teman-teman, jadi seperti itu, tinggal kita rapiin, nanti tinggal tes ke unit. Oke teman-teman, dan singkat cerita, kontrolernya kita pasang dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini, masih ada gambar kunci. Gambar kuncinya karena error 67/1, dan itu dengan kendalanya di sensor tiang mas, sensor ketinggian. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kaitannya dengan maju mundur yang nggak ada kaitannya dengan apa yang udah kita perbaiki, yaitu AC driver error C0/2 yang itu nggak bisa buat maju mundur gitu teman-teman. Tapi setelah kita perbaiki, kita repair, alhamdulillah hasilnya jadi seperti ini. Mulai konten pasang.
Alhamdulillah hasilnya seperti itu, unitnya udah bisa jalan. Dan gosek kameraku kualik, kita putar dulu begini. Nah, unitnya pasti iso mlaku, unitnya udah bisa jalan, udah bisa maju mundurnya udah selesai, tinggal nanti kita nyelesain yang trouble switch tiang mas itu. Jangan lupa dukung terus channelnya Dr. Forklift Nusantara supaya semakin berkembang dan kita semakin semangat buat bikin konten-kontennya, buat kita belajar bareng. Beda darah satu saudara, jangan pernah baik karena kejelekan orang lain. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.